Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih sebelumnya untuk sahabat sehat saya. Nah, kebetulan bertemu lagi bersama dengan saya Hari Raka Wijaya, sahabat sehat Anda. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang prakteknya. Kalau di video sebelumnya kita itu memaparkan tentang teorinya, tapi kalau untuk sekarang kita ingin memaparkan tentang prakteknya. Oke, sebelum kita mulai tentang yang namanya produknya, kita ingin yang namanya sedikit flashback tentang yang namanya kesehatan. Karena gini, di zaman sekarang, di zaman kita hidup di zaman sekarang itu, rata-rata kesehatan kita itu dipengaruhi oleh makanan, oleh minuman, dan oleh lingkungan. Karena apa? Makanan dan minuman dan lingkungan zaman sekarang itu biasanya sudah luar biasa tercemar seperti itu. Ya, nah kita contohinnya seperti ini. Jadi di sini kita ingin praktekkan salah satu produknya itu produk yang namanya Alkun Indonesia. Nah, salah satu produk Alkun Indonesia ini dia itu produk kesehatan. Nah, salah satu keunggulannya itu dia mampu yang namanya mengubah air yang biasa kita konsumsi, mengubah air yang biasa kita minum menjadi air mineral alkali, menjadi air terapi seperti itu. Ya, langsung saja kita buka produknya Alkun Indonesia ini. Kita buka. Nah, di sini ada isinya seperti ini. Untuk brosurnya juga ternyata di sini ada. Jadi untuk yang namanya brosur untuk segala macam manfaat dan khasiatnya juga ada di sini. Nah, di sini kita ingin memaparkan seperti yang sahabat sehat Anda lihat. Nah, di sini itu saya membawakan minyak, beras, betadine, pH tester dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin memaparkan tentang pertama dia itu tentang pH air. Di sini kita pakai air mineral biasa, air mineral yang biasa kita konsumsi. Kita tuang seperti ini. Nah, di sini saya juga ada yang namanya pH tester. Nah, pH tester ini salah satu tugasnya itu dia bisa mengukur kadar air yang kita konsumsi. Contoh, biasanya kalau air mineral itu kisaran 7 sampai 8 sampai ya di kisaran hijau sampai yang namanya agak biru sedikit ya, biru terang. Nah, kalau misalnya ke bawah itu menandakan kadar air di rumah kita itu dia acid ataupun asam. Itu sangat tidak bagus kita konsumsi setiap hari. Tapi kalau misalnya sampai terus ke atas itu dia biasanya kadar airnya sudah mengandung alkali. Itu sangat bagus untuk yang namanya kesehatan. Sekarang kita tes saja. Seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat ya warna airnya. Dia warnanya hijau. Nah, warna hijau ini dia warna pH netral. Nah, pH netral itu sangat bagus untuk yang namanya tubuh. Tapi produk ini, salah satu keunggulan produk ini, dia itu mampu meningkatkan kadar air yang biasa kita konsumsi cukup dengan 1 tetes. Kita contohin langsung seperti ini. Nah, yang tadinya warna hijau, dia berubah menjadi warna purple atau ungu. Nah, warna ungu ini dia sangat bagus untuk yang namanya kesehatan. Karena apa? Karena bakteri ataupun yang namanya virus di dalam tubuh kalau misalnya pH-nya seperti ini dia tidak akan mampu untuk yang namanya berkembang biak seperti itu. Nah, praktek kedua di sini itu saya ingin mempraktekkan tentang ini, beras. Ya, karena sudah banyak kan, kita juga sudah tahu banyak yang namanya beras itu dari petaninya biasanya antara beras dulu dan beras sekarang itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena petani zaman dulu dan petani zaman sekarang itu sangat jauh yang namanya perbedaannya. Contoh, kalau dulu petani-petani itu tanpa menggunakan yang namanya urea, pestisida dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang, posisinya sebelum yang namanya sebelum tanam, pas nandur dia pasti yang namanya semprot pestisida. Ditandur semprot lagi. Setelah mau nuai disemprot lagi dan lain sebagainya. Akhirnya
beras yang biasa kita konsumsi sekarang ini akhirnya sudah banyak mengandung yang namanya pestisida. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita ambil 2 gelas seperti ini. Ini kita pinggirin dulu. Nah, seperti ini. Nah, si gelas ini kita tuang beras. Tetapi salah satunya sudah kita tetesin yang namanya Alkun Indonesia. Cukup 1-2 tetes aja. Jadi sangat bagus untuk yang namanya mengurai ataupun membuang yang namanya sisa-sisa pestisida yang ada di beras kita. Nah, ini kita contohin seperti ini. Nah, di saat kita mencuci beras, biasanya air tajinnya itu kan berubah warna seperti ini. Karena apa? Air yang biasa kita pakai untuk mencuci beras, memasak beras, dan lain sebagainya, dia itu tidak mampu untuk yang namanya mengeluarkan sisa-sisa pestisida yang waktu petaninya itu dipakai, disemprot, dan lain sebagainya. Tapi sangat berbeda untuk orang, dia posisinya yang sudah teteskan dengan yang namanya Alkun Indonesia. Dia sangat mampu untuk yang namanya posisinya mengurai sisa-sisa pestisida tersebut seperti itu, ya Bu ya. Nah, di sini dia ada 2 yang namanya praktek yang sudah kita praktekkan. Jadi dari 2 praktek ini kita sudah bisa mengetahui kalau misalnya salah satu manfaat dan khasiatnya itu dia mampu untuk yang namanya mengurai racun-racun ataupun mengurai yang namanya toksin-toksin yang sudah terlanjur ada di dalam tubuh. Nah, sekarang kita lebih ekstrim lagi ya, kita lebih ekstrim lagi. Nah, sekarang di sini yang tadi bilang kalau misalnya kesehatan kita rata-rata sekarang itu kan biasanya sudah terkontaminasi dengan makanan, minuman, polusi dan lain sebagainya. Sebagai contoh yang namanya makanan zaman sekarang sudah mengandung yang namanya zat-zat pengawet seperti pestisida, formalin, pengawet, penyedap dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini saya membawakan betadin. Nah, betadin ini saya contohin sebagai radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini juga kita membawakan yang namanya minyak sayur. Nah, minyak sayur ini minyaknya minyak jelantah ya. Karena minyak jelantah ini dia sangat mampu yang namanya kita contohin, dia itu lemak jenuh di dalam tubuh kita. Nah, ini sekarang kita langsung praktek saja. Ini kita tuang air. Mas, kenapa pakai air? Karena yang tadi dibilang rata-rata 70-80% di dalam tubuh kita itu terdiri dari air. Makanya kita praktekinnya kenapa pakai air, dia itu rata-rata 70-80% di dalam tubuh kita itu kan terdiri dari air. Sebagai buktinya apa? Di saat kita luka, keluarnya apa? Darah. Di saat menangis, keluarnya apa? Air mata. Di saat flu ataupun pilek, bersin dan lain sebagainya, keluarnya ingus. Di saat kita buang air kecil, yang keluar itu air seni dan lain sebagainya. Itu menandakan 70-80% di dalam tubuh kita itu dia mengandung yang namanya air ya. Nah, di sini sekarang ini kita umpamain tubuh kita tetesin radikal bebas, entah dari yang namanya pengawet, formalin dan lain sebagainya. Kita contohin seperti ini. Nah, ini tubuh kita yang sudah terkontaminasi dengan yang namanya toksin-toksin ataupun racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kita biarkan, kalau kita diamkan, otomatis apa? Otomatis menjadi yang namanya penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Coba dah kita flashback ke belakang. Kita flashback ke belakang itu entah dari nenek kita kecil, kakek kita kecil dan lain sebagainya. Ada nggak pernah ngedenger nggak yang namanya penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit ini dan itu yang orang dulu itu dia paling ngedengernya itu penyakit-penyakit seperti itu rata-rata orang-orang dulu itu nyebutnya kan penyakit orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya aja yang memiliki pola hidup yang kurang sehat seperti itu ya biar kalau misalnya untuk yang dulu-dulu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang kenapa semua bisa kena? Karena yang tadi bilang makanan, contoh kecilnya makanan pokok kita itu nasi. Dari dulu sampai sekarang makanan pokok kita nasi. Tapi bedanya apa antara orang dulu dan orang sekarang? Orang dulu dan orang sekarang itu bedanya cara masaknya. Kenapa? Karena kalau misalnya orang dulu cara masaknya itu dikukus, didangdang, dilangseng, diangi. Tapi kalau sekarang praktis, cuci, colokin, cetrekin. Bener nggak? Ya. Nah, saking praktisnya, kita dimanja dengan yang namanya perkembangan zaman. Kadang-kadang akhirnya nyuci berasnya di teflon.
ya kan? Nah, akhirnya teflon itu tergores, tercampur dengan yang namanya beras, tercampur yang namanya nasi, akhirnya nasinya kekonsumsi dan kemakan kita timbul menumpuk dan lain sebagainya. Karena yang namanya teflon, yang namanya pengawet, yang namanya pestisida dan lain sebagainya di saat kita konsumsi, dia tidak akan yang namanya ada rasanya. Tapi efek samping ke depannya 10 sampai 20 tahun ke belakang seperti itu. Tapi di sini salah satu keunggulannya, di saat kita teteskan satu tetes yang namanya Alkun Indonesia, dia sangat mampu yang namanya menetralkan racun-racun ataupun toksin-toksin yang sudah terlanjur ada di dalam tubuh. Jadi sangat mampu dengan sangat yang namanya sesuai untuk yang namanya orang-orang yang posisinya ingin terapi dan lain sebagainya. Karena apa? Banyak yang namanya di pasaran-pasaran terapi-terapi itu harganya mahal ya Bu ya. Nah, di sini juga sekarang kita praktekin yang terakhir. Sekarang saya tanya ke sahabat sehat, antara air dan minyak, saya tanya, antara air dan minyak seperti ini kira-kira bersatu atau tidak? Rata-rata kan nyebutnya tidak bersatu. Karena apa? Antara air dan minyak itu molekulnya sangat berbeda jauh, makanya dia itu tidak akan bersatu. Makanya di saat kita sering makan gorengan, sering makan daging dan lain sebagainya, di saat kita aduk pun dia tidak akan menyatu karena antara air dan minyak ya tidak akan bersatu. Tapi sangat jauh berbeda di saat kita konsumsi yang namanya Alkun Indonesia. Di saat kita tetesin seperti ini, hanya sekedar satu tetes aja, dia sangat mampu mengikat lemak-lemak jenuh yang ada di dalam tubuh kita. Jadi lemak-lemak jenuh seperti ini diikat dulu, setelah diikat biasanya diproses dan dibuang itu lewat apa? Lewat BAB, lewat air seni, lewat keringat dan lain sebagainya. Jadi salah satu produk ini ya, produk Alkun Indonesia ini dia sangat mampu untuk yang namanya untuk yang program terapi. Untuk yang sehat bagaimana? Kalau untuk yang sehat untuk proses pencegahannya. Kalau kita yang sedang sakit untuk proses penyembuhan, tapi kalau kita, keluarga kita untuk yang sehat, dia itu untuk yang namanya proses pencegahan seperti itu ya. Nah, di sini juga kalau misalnya untuk aturan pakainya, kita memiliki yang namanya satu botol mineral ukuran 600 sampai 500 ml. Kita hanya teteskan cukup satu tetes seperti ini, cukup satu tetes seperti ini. Nah, setelah kita tetes, kita goyang sedikit. Ini untuk yang namanya proses pencegahan. Tapi kalau untuk yang namanya penyembuhan, dia membutuhkan 2 tetes. Tapi yang tadi bilang, kita sambil tes lagi untuk pH-nya setelah kita tetes. Nah, untuk pH airnya pun dia bisa merubah walaupun lumayan banyak. Seperti ini. Untuk pH airnya, dia mampu merubah pH air yang sama seperti ini. Ya, jadi cukup satu tetes, tapi dia sejuta manfaat. Ya, nah di sini juga kita ingin menyampaikan untuk sahabat sehat, kalau misalnya untuk dipakai untuk satu keluarga, ini ukurannya 15 mili. Ya, ukuran 15 mili itu bisa sampai 250 tetes. Untuk ukuran keluarga, kita bisa yang namanya teteskan ke 1 galon, itu cukup 15 sampai 20 tetes. Otomatis kita bisa yang namanya melindungi keluarga kita, satu keluarga hitungannya ya. Nah, sampai sini terima kasih. Kalau misalnya untuk penjelasannya, kalau misalnya yang di lain kesempatan kita juga ingin yang namanya memaparkan lagi tentang testimoni-testimoni yang ada, yang sudah kita videokan, yang sudah kita paparkan. Nanti kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.